Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Artinya, dan siapa yang mengabaikan peringatanku atau ajaranku, maka ia akan merasakan kehidupan yang sulit. Kehidupan yang sulit ini ketika menghadapi pertanyaan di dalam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalal mu'minu qabrahu atahu pattanal qabri fa'ajlasahu bi qabrihi wasa'alahu wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim idza wallaw mudbirin fayakulani lahu mar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka fayaqulu Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun nabiyyi fayakulani lahu yusabbitukallahu nam qariral ain wa huwa qawluhu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin. Wa idza dakhalal kafiru awil munafiqu qabrahu qala lahu mar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka fayaqulu la adri fayakulani lahu la daraita fayadribu bimirzabatin yasma'uha ma bainal khafiqaini illal jinna wal insa." Jika seorang mukmin telah masuk ke dalam kubur, maka didatangi oleh dua malaikat yang menguji dalam kubur tersebut, lalu mendudukkannya dan menanyainya, sedang ia mendengar suara derap sandal sepatu mereka ketika kembali. Lalu ditanya oleh kedua malaikat itu, "Siapa Tuhanmu? Apakah agamamu? Siapa nabimu?" Lalu dijawab, "Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku." Lalu malaikat itu berkata, "Allah yang menetapkan kamu dalam kalimat itu, tidurlah dengan tenang hati." Itulah arti dari ayat tersebut. Allah menetapkan mereka dalam kalimat yang benar. Adapun orang kafir atau orang munafik, orang yang zalim, maka Allah menyesatkan mereka, tidak memberi petunjuk atau taufik pada mereka, sehingga ketika ditanya oleh malaikat, "Siapakah Tuhanmu? Apakah agamamu? Dan siapa nabimu?" Lalu mereka menjawab, atau orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu menjawab, "Tidak tahu." Maka
oleh malaikat dikatakan tidak tahu, maka langsung dipukul dengan pentung atau pukulan sehingga jeritan suaranya terdengar oleh semua yang di alam kecuali manusia dan jin. Dan andaikan didengar oleh manusia, pasti mereka itu akan pingsan mendengarkan teriakan orang-orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Abu Hazim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar radhiyallahu anhu, bagaimanakah kamu hai Umar jika didatangi oleh kedua malaikat yang akan mengujimu di dalam kubur, yaitu Munkar Nakir, hitam keduanya, kebiru-biruan siung keduanya, mengguris bumi, sedang rambut keduanya sampai di tanah, dan suara keduanya bagaikan petir yang dahsyat, dan matanya bagaikan kilat yang menyambar. Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika itu saya cukup sadar sebagaimana keadaanku sekarang ini? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Berkata Umar, jika sedemikian maka saya selesaikan keduanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Umar adalah seorang yang mendapat taufik. Nah, itulah peringatan demi peringatan yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dahsyatnya yang namanya alam barzah atau alam kubur, benar-benar mengerikan di saat dua orang malaikat Munkar dan Nakir itu mendatangi kita yang sudah meninggal dunia, atau orang-orang yang sudah meninggal dunia didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburnya. Maka malaikat Munkar dan Nakir itu akan dilihatnya langsung. Kemudian mereka itu akan ketakutan dan benar-benar ketakutan, kecuali orang-orang yang benar-benar sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan berbagai ibadah-ibadah yang dilakukannya, dengan menghindari berbagai macam dosa dan kesalahan yang menyebabkan dia itu akan ketakutan di dalam kubur. Maka sesungguhnya orang-orang yang selalu mempersiapkan dirinya dengan berbagai macam ibadah, menjauhkan diri dari berbagai macam maksiat, sungguh beruntunglah orang yang demikian itu, sehingga mereka itu dikatakan kepadanya oleh kedua malaikat itu, yusabbitukallah, yusabbitukallah, yusabbitukallah. Itulah sebagian dari peringatan-peringatan yang perlu kita resapi bersama, agar kita selalu siap dengan yang namanya kematian tersebut, yaitu dengan melaksanakan berbagai macam amal-amal kebaikan. Kita laksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita, dan menjauhkan segala maksiat sekuat tenaga agar kita itu terhindar dari berbagai macam maksiat tersebut. Semoga kita selalu dalam lindungan maghfirah ridha Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah.
Amin, amin, amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.